Apa Ibu. kabar? Baik, Apa puji kabar, Tuhan. Mbak Erika? Baik, Ya, puji gitu. Tuhan. Haleluya. Mbak Erika ini penuh dengan sukacita karena kasih Tuhan Yesus hadir di dalam hidupnya. Ya, Ya. kalau dilihat wajahnya kelihatannya masih wajah 20-an. Ya, tapi Mbak Erika ini sudah hampir mendekati kepala 5 nih. Ya, Ya, itulah betul. orang kalau berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka ada sukacita yang luar biasa di dalam hidupnya. Mbak Ya. Erika, Ya. terima kasih sudah hadir di channel kami, dan pada kesempatan ini saya akan sedikit berdialog sama Anda, bagaimana sampai Anda itu bisa mengenal Tuhan, ya. Nah, mungkin sebelum kita sampai ke situ, Mbak Erika mungkin bisa cerita dulu nih sedikit ini kepada teman-teman yang ada di dalam link ini. Bagaimana dulu latar belakang kehidupan Mbak Erika waktu masih di iman yang lama? Apa yang diajarkan, doktrin apa yang dipahami pada waktu itu? Kegiatan-kegiatannya maksudnya. Baik. Ya, Baik, silakan, Pak. salam. Ya, salam teman-teman semua. Ya, shalom. Saya dari sejak lahir itu dibesarkan dari keluarga Muslim ya, dari nenek, dari orang tua semua Muslim dan dididik secara Muslim juga. Dan itu sampai sekitar umur 35 tahun itu saya masih yang namanya sholat, yang kalau tiap Ramadan puasa, ya saya didikan saya memang aktif ya, menjalankan syariat-syariat, ya perintah-perintah yang diajarkan di dalam agama sebelumnya ya. Iya Pak. Ya. Nah, Mbak Erika bisa ceritakan kepada kami, jadi keaktifan di dalam menjalankan syariat itu berdasarkan perintah agama atau dijalankan berdasarkan dorongan hati, Mbak Erika? Ya, karena sejak lahir Muslim ya itu yang saya ikutin dulunya Pak. Saya merasa itu suatu apa ya Pak ya, kewajiban yang harus saya lakukan sebagai seorang Muslim gitu Pak. Tetapi terus tetapi gimana? Saya waktu itu umur 20 tahun menikah Pak. Menikah juga secara Muslim. Secara Muslim. Ya. Nah, sebentar sebelum ke situ, saya mau tanya dulu nih. Konsekuensinya jika Mbak Erika tidak menjalankan syariat-syariat atau kewajiban yang diperintahkan itu, apa konsekuensinya? Iya, kalau di agama ya, di Muslim dulu kalau kita tidak sholat 5 waktu itu ya dosa ya. Kalau nggak puasa itu nanti harus ya nggak bisa masuk surga begitu. Pokoknya kalau kita nggak melakukan kewajiban sholat, puasa, itu kita nggak mungkin kita bisa masuk surga. Dan kita harus bisa membaca Al-Quran, harus sholat sunnah, sholat wajib, terus puasa pun ada bermacam-macam puasa, ada Senin Kamis, ada puasa itu Ramadan, puasa pas hari Idul Adha gitu Pak. Dan emang kita dulu kalau sama orang memang kita kayak ada jarak gitu kalau sama non Muslim gitu. Kalau orang beda agama gitu ya? Iya kayak kita udah didoktrin seperti
seperti itu udah ditanemin di dalam dalam pikiran. iya begitu. Nah, yang didoktrin di dalam pikiran apa? Nggak boleh salaman atau nggak boleh bertamu atau apa? Doktrinnya seperti apa biasanya, Mbak? Ya, misalnya doktrinnya tuh kalau orang Kristen tuh kan makan babi itu haram. Terus itu loh dibilang apa itu namanya fakir apa dibilang kafir. apa itu kafir ya, dibilang kafir. Saya aja juga sekarang ini sering dibilang kafir gitu. Jadi ya begitulah Pak. Jadi kayak kalau non Muslim itu kayak kok gitu ya, yang disembah kok bukan Tuhan yang disembah kok orang, ya seperti itu Pak. Jadi kayak nanti jadi kalau waktu kecil tuh kayak ada teman saya yang non Muslim tuh kayak dibully-bully gitu Pak. Ya, pokoknya sebelum mengenal Tuhan tuh seperti itu ya. Ya, labelnya berarti termasuk kelompok rendahan ya, kelompok yang tidak layak untuk berdekatan dengan yang namanya Muslim seperti itu. Ya betul. Ya, karena dianggap najis, kafir dan lain-lain begitu ya, Mbak Erika ya. Nah, kita balik dulu nih. Waktu ada perintah syariat-syariat agama kan harus dijalankan nih. Nah, kalau tidak dijalankan, apa konsekuensinya dari orang tua? Dirotan, apa dimarahin, apa di apa pada waktu itu? Ya pasti diomel-omelin Pak. Nanti kadang saya nanti kalau nggak puasa nanti nggak dikasih uang saku atau apa gitu. Jadi emang ya seperti itu. Kalau nggak sholat ya apa namanya, ada hukumannya seperti itu sih. Memang jadi kayak ada paksaan begitu ya Mbak ya, melakukan perintah itu berarti seperti kayak ada paksaan ya. Iya. Ya. Baik. Oke. Terus pada usia 20 tahun. 20 tahun menikah. Iya. Ya, menikah dengan apa? Dengan orang yang non Muslim apa dengan sesama? Muslim Pak. Muslim juga, teman kuliah waktu itu. Jadi karena kita sama-sama broken home gitu, merasa saling melengkapi atau gimana ya, akhirnya saya menikah muda gitu. Jadi kayak hati ini kosong gitu loh Pak. Walaupun saya sholat saya apa, tapi hati kok kosong. Juga apa yang saya ucapkan tuh kayak hafalan, jadi kita kayak nggak tahu artinya sebenarnya itu apa, jadi kayak kosong gitu. Kalau itu pengalaman saya sih, yang saya rasakan tuh seperti itu. Jadi ya menikah sampai saya punya anak 2 ya itu Pak, menikah selama 7 tahun Pak. Dan maaf, mantan saya itu orang yang rajin sholat, rajin ngaji, tapi dia tidak bisa mengamalkan apa yang seperti diajarkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Apa yang diajarkan di dalam agama begitu? Iya. Ya, yang sering puasa, sering sholat itu nggak pernah absen. Puasa juga nggak pernah absen. Tapi dia benar kata Bapak tadi bahwa orang Kristen itu perasaan kasihnya tuh lebih, punya perasaan kasih yang misalnya dikasih ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan lah. Yang saya rasakan itu
Nah, mantan suami tuh Muslim tapi dia tega mau apa? Meninggalkan KDRT. anak demi demi mau menikah lagi begitu. Oh, begitu. Ya, Jadi suami mau berpoligami nih ceritanya. iya, iya betul. Hmm. Tapi disertai juga dengan KDRT sebelumnya. Apa bagaimana, Mbak Erika? Kalau mantan suami itu dia KDRT sih tidak, Pak. Tapi dia Oh, wanita. Wanita, jadi dia bahkan waktu itu saya masih hamil ya. Suami hmm, saya tuh ingin menikah lagi sama hmm, orang lain begitu. Terus hmm, ya di situ saya kecewa, kecewa kok seperti ini ya. Kok kok kenapa kok seperti ini kok hmm. eh saya cuma dikasih dua pilihan, kamu mau dimadu atau saya dicerai gitu. Ya, akhirnya saya mau mau saya memilih Dicerai. perceraian perceraian Pak. Walaupun Hmm, anak saya tuh masih yang nomor 2 itu masih di dalam kandungan gitu. Jadi hmm. saya melahirkan sendiri tanpa Oh, oh, oh. yang Ya. nomor 2 itu iya. Demi hawa nafsu, istri rela ditinggalkan ya. Ya, iya. Nah, yang saya mau tanyakan kepada Mbak Erika, kan di dalam kepercayaan Mbak Erika yang sebelumnya kan kalau kawin lebih dari satu kan diperbolehkan. Iya. Iya. Nah, Iya ada. bagaimana itu dengan kondisi pada waktu itu? Seharusnya kan Mbak Erika kan tidak punya pilihan lain. Harus mau tidak mau karena itu iman, ya seharusnya direlakan gitu loh. Tapi bagaimana kemudian Mbak Erika mengambil sebuah keputusan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama? Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Iya, sa- sa- waktu itu saya berpikiran gini Pak, Hmm. apa namanya? Saya nggak sanggup kalau suami saya tuh misalnya harus saya apa namanya beristri dua harus Hmm. berbagi suami dengan orang lain. Saya nggak sanggup Pak. Saya mending Hmm. hidup sendiri sama anak-anak. Waktu itu pikiran pikiran saya cuma seperti itu aja. Ya, Hmm. Apalagi kalau tidur seranjang bertiga begitu ya. wah Oh, iya Pak, repot mending itu. enggak. Ya. Memang di agama saya dulu memang boleh beristri lebih dari satu boleh boleh gitu Hmm. dan itu juga saya lihat di kehidupan nyata tuh memang ada seperti itu Pak. Banyak sekali yang Ya. muslim beristri banyak ya. Hmm. Ya, bahkan ada juga yang Makanya namanya saya nggak nikah mau. siri ya. Iya, iya, iya betul. Hmm. Iya, Ya, jadi katanya terlepas dari itu Mbak Erika kan tahu bahwa diperbolehkan di dalam agama. iya betul. Berarti secara secara tidak disadari berarti Mbak Erika memang mau keluar dari konsep agama seperti itu. Iya, Artinya memilih untuk bercerai. iya betul. Saya Hmm. memilih untuk bercerai sebelum Tidak tidak takut dengan ini, dengan apa? Dengan istilahnya ketetapan yang ada di dalam agama. uh, tidak Pak, karena itu apa namanya ibu saya juga seperti itu, saya nggak mau diperlakukan seperti ibu saya gitu. Jadi Oh, begitu. ayah saya tuh juga juga dulu bercerai gitu, sama Hmm. sama ibu saya gitu dan ternyata juga tidak bisa adil ya Pak ya. Dan Hmm. saya sendiri nggak enak punya orang tua seperti itu, punya orang mau Hmm. menikah aja harus bingung nanti ikut siapa, nanti yang hadiri pernikahan siapa, nanti yang ini siapa, nggak enak sekali. Malah lebih baik saya sendiri gitu Ya, daripada saya dimadu Pak. ya, betul betul. Jadi memang kalau menurut Alkitab, ya mustahil manusia bisa adil.
Yang bisa adil itu hanya Tuhan. Ya. Kecuali manusianya jadi Tuhan, kecuali manusia jadi Tuhan, baru dia bisa dia mengatakan dia adil, ya. Dan tidak ada manusia yang pernah bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia bisa, kalau manusia jadi Tuhan, itu manusia durhaka, itu manusia setan itu kalau manusia mau jadi Tuhan. Tuhan jadi manusia bisa karena dia maha kuasa. Gitu. Tapi kalau manusia mau jadi Tuhan, itu manusia durhaka. Ya. Tidak yang bisa adil. Yang bisa adil itu hanya Tuhan. Jangankan bisa adil dengan dua perempuan. Ya, dengan diri sendiri saja kita nggak bisa adil. Iya, betul. Diri sendiri kita sendiri saja kita tidak bisa adil, apalagi ke orang lain. Ya. Karena di dalam praktek kehidupan saja, hari ini kita bisa makan 2 kali, besok kita bisa makan 4 kali. Itu saja sudah tidak adil. Dari kehidupan sehari-hari saja kita sudah tidak adil. Iya, betul. Hari ini kita bisa memboroskan sesuatu yang ada di dalam hidup kita. Besok kita bisa berhemat sehemat mungkin. Itu pun kan kita tidak bisa adil terhadap diri kita sendiri. Apalagi kepada orang lain, apalagi kepada istri, atau kepada anak, dan kepada yang lain-lain. Itu nggak mungkin. Alkitab berkata mustahil, impossible. Ya, kalau manusia itu bisa adil. Oke, jadi terlepas dari itu berarti Mbak Erika mengabaikan, ya istilahnya perintah-perintah agama ya waktu itu ya. Untuk artinya karena perintah agama atau aturan yang istilahnya ada di dalam keagamaan, di dalam iman ibu sebelumnya, itu kan diperbolehkan. Tapi ternyata itu berbenturan dengan hati nurani ibu. Kalau ibu tidak siap dengan kondisi seperti itu. Jadi memilih bercerai. Iya, memilih bercerai juga. Ya, bercerainya tahun berapa itu, Bu? Saya Pak. Ya. Saya sekitar tahun berapa ya Pak? 2001 atau 2001 kayaknya Pak. Jadi 2001 saya resmi bercerainya. Karena sejak saya hamil 7 bulan itu saya sudah nggak satu rumah sama suami saya, mantan suami. Jadi sudah tidak satu rumah ya? Iya. Jadi suami sudah tidur bersama selingkuhannya begitu? Iya, betul. Betul, Pak. Nah, bagaimana bisa adil kalau kayak begitu? Iya. Iya, Pak. Oke. Baik. Nah, bagaimana ceritanya sampai Mbak Erika bisa kenal Tuhan nih? Lewat peristiwa apa nih? Ceritanya begini, memang semua keluarga saya tuh Muslim semua Pak. Jadi papa saya juga haji, mama juga, nenek juga, saudara-saudara semua keluarga besar lah ya. Waktu itu setelah keluarga yang taat agama ya, sampai istilahnya ibadah haji pun ditunaikan karena itu membuktikan bahwa seseorang taat agama, menjalankan perintah-perintah yang ada di dalam syariat-syariat ya. Oke, terus bagaimana ceritanya seorang Erika yang dengan latar belakang kehidupan orang tua yang begitu kental dengan keagamaan, kok akhirnya ikut Tuhan Yesus? Jadi lewat peristiwa apa itu, Mbak Erika? Jadi begini Pak, awalnya memang apa ya? Saya coba ikut, saya ketemu seseorang yang sekarang menjadi suami saya, dia sering taat ke gereja dan saya kalau ke gereja tuh diajak. Ya. Awalnya jadi ceritanya perkenalan dengan seorang pria yang non Muslim. Iya. Oh, gitu ya. Terus yang perkenalan dengan teman ini yang sekarang jadi suami,
Ya. Beliau adalah orang yang sering ke gereja. Udah. Iya, iya betul. Oke. Mengenalkan saya ke, pertama dia juga, kamu ini dulu apa, ikut. Nah, suatu hari pas ke gereja tuh kok kayak saya kayak ketemu, saya bisa nangis, saya bisa apa namanya, kayak hati ini tenang, kayak hidup nggak sendiri, kayak kayak oh iya ya, kok kenapa dari dulu saya kok nggak kenal Tuhan gitu, kok dari dulu saya nggak, jadi walaupun dulu Muslim terus itu saya tuh kok kayak bener-bener damai gitu loh Pak. Terus juga lama saya mempelajari, baca-baca Alkitab, itu kok benar-benar gimana ya, saya tuh jadi semakin ada sesuatu yang berubah di dalam hidupnya Mbak Erika ya. Iya betul Pak, betul, luar biasa Tuhan. Ada sukacita begitu ya. Iya betul. Nah, betul. Itu bagaimana ceritanya seorang Erika yang tadinya punya keluarga Muslim yang kehidupan istilahnya bukan kehidupan biasa-biasa, sampai ibadah haji pun dilakukan oleh orang tua. Bagaimana kok bisa sampai istilahnya mau datang ke gereja? Apa yang mendorong Mbak Erika pada waktu itu? Apa yang ada di dalam hati dan pikiran waktu itu? Jualin karpet. Karena waktu itu saya kayak gimana sih Pak, kayak orang yang kehilangan apa ya, kayak domba yang hilang gitu loh Pak ya. Kehilangan arah kehidupan. Iya betul. Saya mencari-cari, saya tuh kecewa mencari kebenaran. Kok begini? Kok dulu ya kepahitan, kekecewaan, kepahitan, sakit hati yang apa? Itu tuh kayak pas saya datang ke gereja, pertama saya datang ke gereja tuh bisa nangis, bisa kayak benar-benar apa itu apa kayak lega gitu loh Pak hati, dan rasa itu tuh kayak saya kecewa sama papa saya, kecewa sama mantan suami, itu kayak Tuhan tuh kayak apa ya, nggak bisa diomongin apa ya. Pokoknya kehancuran hidup lah ya pada waktu itu yang dialami ya. Iya. Jadi kayaknya dunia ini kayaknya berantakan sekali. Betul Pak. Ya, baik. Nah, sementara imannya Mbak Erika kan imannya kan iman Muslim. Ya. Sementara ini ketemu laki-laki yang non Muslim. Ya. Terus dia kan mau ke gereja. Yang buka mulut duluan mau ikut ke gereja siapa? Diajak calon suami, atau Mbak Erika sendiri yang kepengen pada waktu itu? Awalnya sih dia yang ngajak gitu loh, dan saya pertama kali masuk ke gereja itu terus kok jadi besok pengen ikut lagi, nyaman gitu loh Pak. Begitu. Jadi setiap minggu. Waktu diajak pertama ada penolakan nggak Mbak Erika? Sebenarnya saya waktu pertama, jujur waktu pertama kali masuk gereja itu saya masih maafin aku ya Tuhan saya ya, maafin saya kok masuk ini. Tapi begitu masuk itu kok saya kok kayak bener-bener gimana ya? Menemukan Tuhan. Ya, betul. Betul, Pak. Jadi sebelum berangkat ke gereja sempat berdoa dulu kepada Tuhan di dalam iman sebelumnya ya. Maafkan saya gitu loh. Iya. Oke.
begitu saya itu pertama kali saya masuk ke gereja itu saya bisa seperti itu. Makanya waktu saya sudah jadi Kristen ya, itu kadang teman-teman saya Muslim gitu, misalnya lagi sedih, lagi apa kan ada pondok Daud ya, sering ayo ikut aja ke situ, nanti kamu kayak apa, kayak habis keluar dari pondok Daud, bebannya lepas ya. Betul. Ya, karena memang firman Tuhan ini sempurna. 2 Korintus 3 ayat 17. Tuhan itu roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Pada saat Roh Kudus hadir, beban manusia itu lepas. Dan inilah yang dialami oleh Ibu Erika ya. Jadi pada waktu Mbak Erika mengalami beban-beban berat, terus kemudian datang dan mengikuti puji-pujian, penyembahan, itu mengalami satu kemerdekaan di dalam kehidupan ya. Ya. Nah, berapa lama itu ikut-ikut suami sampai kepada satu kesimpulan, satu keputusan bahwa saya harus ikut Tuhan Yesus? Berapa lama itu ikut-ikut suami? Saya setelah dari gereja terus sampai saya dibaptis itu kira-kira ada sekitar 1 tahun ya Pak. Karena ya itu saya pro kontra, musuhin semua keluarga, semua musuhin saya Pak. Bahkan ibu saya tuh bilang nggak mau anggap saya sebagai anak karena dia takut masuk neraka atau gimana begitu. Sempet ngomong sama saya seperti itu, mending hilang-hilangan telur satu, bilang gitu. Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan, terus apapun apa namanya, walaupun di gimana saya tetap baikin. Dan lama-lama mereka semua juga bisa menerima bahwa saya sekarang bukan Muslim gitu Pak. Jadi dia tahu, dia sekarang dengan perilaku saya dan suami nggak membedakan dan nggak fanatik, nggak apa namanya, penuh kasih, walau menjahatin ya udah diem, dibalas dengan kebaikan ya. Jadi mereka menilai semua itu, jadi baik sekarang hubungan saya sama keluarga. Itu kira-kira saya baptis itu tahun berapa ya? 2000. Saya menikah sama suami 2012. Ya, baptis itu sekitar 2012 itu Pak, saya menikah. 2012. Ya. Ya. Jadi setelah mengikut Tuhan Yesus berarti sempat dikucilkan sama keluarga ya? Iya, betul sekali. Semua tidak diakui sebagai anak? Ya, tidak diakui sebagai anak, atau apa saja yang pada waktu itu dihilangkan dari dalam kehidupan Mbak Erika? Iya, tidak diakui sebagai anak. Semua keluarga itu kayak memusuhin, nggak mau deket-deket saya lah, yang apa namanya, semua bilang saya kafir. Ya pokoknya seperti itu Pak. Itu lama berlangsungnya, ya lumayan lama sih Pak, tapi sekarang sudah nggak apa-apa Pak, sudah. Ya. Nah, berlangsung lama pada waktu mengalami dulu seperti itu, bagaimana perasaannya? Apa aduh balik aja lah ke iman sebelumnya, atau bagaimana? Tidak Pak. Saya tidak. Kenapa tidak mau? Karena cinta suami, apa karena sudah menemukan Tuhan? Bukan karena cinta juga, karena saya menemukan benar-benar menemukan Tuhan Pak, dan banyak sekali Tuhan tuh berkarya dalam hidup saya gitu, dan mujizat itu benar-benar ada gitu Pak. Saat saya tuh sering menyembah, sering berdoa, itu tuh benar-benar
benar-benar apa ya Pak? Benar-benar menjadi kenyataan. Iya. Saat nggak kuat pun menjadi kuat lah, apapun apapun itu. Begitu Pak. Sudah banyak di Dulu kan Ibu juga Mbak Erika kan juga dulu di dalam keyakinan sebelumnya kan juga kalau punya beban kan juga berdoa juga kan pada waktu itu? Iya, ya betul sih Pak, berdoa. Cuman Bedanya di mana, Mbak? begini Pak, bedanya itu sama Tuhan Yesus tuh simple gitu loh Pak. Nggak bertele-tele, nggak bertele-tele, apa ya? Artinya pakai Jadi, bahasa Indonesia juga oke, pakai bahasa ya Jawa juga betul. oke. Ya, di saat apapun kita berdoa, apapun gitu tuh, kayak kita tuh sudah kayak bicara sama Tuhan gitu Pak. Ya. Kalau dulu kan saya kalau berdoa itu maaf kentut sedikit gitu sudah harus berwudu lagi, apa sedikit udah berwudu lagi, jadi kayak ribet, jadi malah ya itu pengalaman saya sih Pak, jadi saya lebih nyaman bertemu Tuhan Yesus sekarang ini. Ya. Dan di samping itu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang nyata ya, artinya benar-benar dialami. Iya betul Pak. Bahkan jadi bukan ya gimana? Ya. Jadi benar-benar nyata dalam hidup saya Pak, itu tuh. Iya, iya. Luar biasa. Kekecewaan saya, ya, sakit hati saya, semuanya tuh kayak hilang. Iya betul. Dan di dalam Tuhan itu saya masuk ke Tuhan ke Kristen itu juga saya membaca di Alkitab bahwa Tuhan tuh kita bisa memutuskan kutuk-kutuk dari nenek moyang. Ya betul. Jadi buat masa depan anak-anak saya atau apa, saya lebih baik ya itu nyata gitu. Saya nggak pengen kutuk-kutuk dari tuh terus-menerus ada di dalam keluarga saya gitu. Jadi kayak lahir kembali lah, kayak kayak begitu. Ya. Oke, baik. Jadi teman-teman, di dalam Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real ya. Tuhan Yesus itu bukan huruf-huruf nih. Huruf-huruf ini hanya menuliskan tentang kebenaran ini. Ya. Tuhan Yesus ini bukan huruf-huruf. Huruf hanya kebenarannya. Tuhan yang benar itu harus menjadi nyata. Jadi apa yang ditulis ini itu harus dialami. Itu baru namanya firman yang benar. Kalau ditulis di sini tapi tidak nyata, tidak terjadi di dalam hidup kita, maka itu menjadi beban, menyusahkan kita. Untuk apa kita pegang dan bawa ini berat-berat? Tapi ternyata ini cuma huruf-huruf, tidak menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Tapi kalau huruf-huruf ini yang kita baca teraktualisasi di dalam hidup kita, maka itu adalah firman yang memerdekakan. Mbak Erika adalah salah satu contoh yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang real. Dia menyatakan dirinya. Dia bisa berinteraksi dengan manusia. Ya, Tuhan yang benar itu dia bisa berinteraksi dengan manusia. Karena salah satu firman-Nya dia pengasih dan penyayang. Dia maha kasih, maha baik. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan kebenaran yang namanya Allah itu adalah kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bagaimana kita bisa buktikan, bisa rasakan ayat itu kalau dia tidak jadi nyata di dalam hidup kita? Maka itu adalah berita yang dikarang-karang, itu omong kosong itu kalau dia tidak jadi nyata di dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal.
Nah, kalau kasihnya tidak bisa dirasakan, untuk apa kita percaya kepada Tuhan seperti itu? Itu omong kosong. Tapi karena kasihnya kita rasakan, kita alami. Ya, kita punya beban berat, kita punya kesusahan. Rumah tangga hancur seperti ibu-ibu Erika. Ditinggalin suami. Hidup penuh dengan beban, stres, tekanan, himpitan. Untuk menjalani sebagai orang tua saja harus sendiri. Nah, ini situasi seperti ini harus ada Tuhan. Hanya Tuhan juga yang bisa melepaskan kita. Pada saat Mbak Erika berjumpa dengan Tuhan, datang ke dalam ibadah, datang ke gereja, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang berubah, sukacita muncul. Ya, ada satu kekuatan, ada satu kelegaan, ada satu kelepasan. Makanya Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kembali lagi firman-Nya terbukti. Dia memberi kelegaan. Mbak Erika, begitu dia datang kepada Tuhan, ada kelegaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Ada kelepasan di dalam beban-beban yang berat yang selama ini menekan kehidupannya. Pada saat Tuhan hadir, semuanya itu Tuhan lepaskan di dalam hidup kita. Karena bicara tentang beban itu dia melekat di dalam hati. Beban itu tidak melekat di dalam daging. Kalau yang melekat di dalam daging itu handphone. Nih, kita bisa angkat nih. Ini beban, ini melekat di dalam daging. Tapi kalau beban-beban itu melekat di dalam hati manusia. Dan yang bisa lepaskan itu hanya Tuhan yang adalah roh. Karena hati manusia itu roh. Roh. Hanya Tuhan yang bisa lepaskan itu. Dan Tuhan Yesus sekali lagi menawarkan, siapapun Anda. Apapun latar belakangmu. Mau dompet tebal, dompet tipis, dompet kosong. Tidak punya dompet pun Tuhan sayang sama Anda. Tuhan bilang, marilah yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mau cari di mana? Manusia tidak bisa bicara seperti itu. Karena manusia punya banyak beban berat. Mbak Erika punya banyak beban berat, saya juga punya banyak beban berat. Pendeta-pendeta yang lain juga sama punya banyak beban berat. Yang bisa memberikan kelegaan kita hanya Tuhan Yesus. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dialah satu-satunya Tuhan. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Karena dia maha kuasa. Dia bisa angkat beban itu, dia bisa lepaskan beban itu, dan dia bisa buat menjadi ringan hidup kita. Itu sebabnya setiap orang yang berjumpa di dalam Tuhan Yesus, berjumpa kepada Tuhan Yesus, Tuhan yang benar, maka hidupnya penuh dengan mujizat. Mujizat menjadi nyata. Dia akan mengubahkan kita. Dia akan memberkati kita. Dia mengasihi kita. Ya. Jangan sampai terlambat, teman-teman. Hidup ini singkat. Kalau Anda tidak berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka saya sebagai hamba Tuhan, saya mengasihi Anda. Anda pasti masuk neraka. Karena apa? Karena setanlah yang akan membawa Anda ke situ. Setan itu sangat jahat. Setan itu sangat jahat. Tujuannya untuk membunuh. Kembali lagi ditulis di dalam firman, kebenaran. Tidak ada yang mampu melukiskan kebenaran kecuali Alkitab ini. Yohanes 8 ayat 44, iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Itu sebabnya ada yang namanya neraka, ada yang namanya alam maut. Karena apa? Karena konsepnya setan ingin membuat manusia hancur di situ. Tapi kalau Tuhan, dia ingin membahagiakan kehidupanmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi beroleh hidup yang kekal. Ya, hidup atau mati. Hidup adalah Tuhan, mati adalah setan. Benar adalah Tuhan, salah adalah setan. Surga adalah Tuhan, neraka adalah setan. Yang menciptakan kehidupan adalah Tuhan, yang menciptakan kematian adalah setan. Cuman selama ini manusia tidak mengerti, karena manusia tidak menemukan Tuhan yang benar.
Manusia selalu menganggap kalau orang mati itu adalah kehendak Tuhan. Tidak, siapa yang bilang kehendak Tuhan? Itu kehendak setan supaya Anda mati semua. Makanya dari Taman Eden, setan sudah menipu manusia supaya apa? Supaya manusia mati semua. Itu sebabnya manusia harus gali kubur, air mata menetes, manusia menderita. Yang lain, anak-anak masih kecil, papanya sudah meninggal karena setan terlalu jahat. Itu bukan konsep Tuhan. Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti itu. Itu setan yang punya pekerjaan. Nah, bagaimana jadinya kalau Anda belum ketemu dengan Tuhan, terus kemudian Anda dibunuh sama setan? Sudah mati di dalam dunia, Anda langsung dibawa ke dalam alam maut dan disiksa sama setan di situ. Tapi kalau Anda di dalam Tuhan Yesus, Anda mati secara daging, itu hanya menanggalkan tubuh yang hina ini. Kita langsung pulang ke rumah Bapa di surga. Oke, teman-teman, jelas ya? Dan Mbak Erika mungkin bisa memberikan sedikit pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Silakan, apa yang mau disampaikan? Ya, teman-teman, ya memang Tuhan Yesus tuh benar-benar nyata, benar-benar ada, dan benar-benar hidup saya tuh jadi berubah. Banyak mujizat tuh benar-benar nyata. Bahkan apa yang belum sempat saya doakan, saya itu Tuhan itu ada kan buat saya. Luar biasa Tuhan Yesus benar. Haleluya. Dia Maha Kuasa. Sebelum kita minta pun, sebelum pakai mulut pun, Tuhan sudah tahu hati kita. Ya, makanya Tuhan Yesus berkata, dalam doamu tidak usah bertele-tele, apalagi doanya diulang, cuma itu saja yang itu bikin bosan, bikin muak. Ya. Cara berdoa yang benar tidak seperti itu. Kalau kita datang kepada Tuhan menyembah, mengagungkan, memuliakan Tuhan, bukan meminta-minta. Dia Bapa yang baik, sebelum kita minta pun dia sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Ibu Erika membuktikannya. Bahkan belum keluar dari mulutnya saja mujizat sudah terjadi. Ya, jangan terlambat teman-teman, kami mengasihi Anda semua. Dan buat Mbak Erika, terima kasih buat kesaksiannya yang luar biasa. Bagaimana Mbak Erika sudah menceritakan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan yang nyata, Tuhan yang benar, Tuhan yang penuh dengan mujizat, dan Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu. Sekalipun belum diucapkan, Tuhan Yesus sudah membuat mujizat di dalam hidup ini. Ya, bagi teman-teman, doa kami buat Anda semua yang belum kenal Tuhan, kiranya semuanya bisa menerima kasih karunia Tuhan. Dan yang sudah kenal Tuhan, supaya Anda semakin kuat dan semakin teguh di dalam imanmu. Terima kasih buat Mbak Erika, dan terima kasih buat semuanya. Kita berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.